Beberapa saham yang saya temukan ini ternyata memiliki periode tertentu di mana penjualan sangat bagus. Setiap bisnis memiliki siklus atau saat-saat di mana penjualan mereka bisa diprediksi lebih bagus daripada periode lainnya dalam setahun. Video ini bersifat entertain saja ya, jadi bukan rekomendasi untuk membeli. Yang pertama, mari kita lihat sahamnya Indofood ICBP. Ini adalah grafik penjualan mereka yang saya ambil dari Stockbit. Bisa teman-teman lihat pendapatan mereka stabil dan meningkat setidaknya sejak kuartal 2 2017 hingga kuartal 2 2020. Nah, yang menarik adalah pendapatan ICBP cenderung lebih baik di setiap kuartal pertama di setiap tahunnya. Karena visualisasi grafik dari Stockbit hanya tersedia hingga 3 tahun, maka untuk tahun-tahun sebelumnya teman-teman bisa cek sendiri. Sebagai tambahan info, ICBP ini sebagian penjualan terbesarnya berasal dari Indomie. Dari laporan laba per segmen yang saya ambil dari laporan keuangan per Maret 2020 ini, teman-teman bisa lihat ICBP memiliki segmen mie instan yang paling besar berkontribusi pada penjualan. Kemudian segmen dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan minuman. Berikutnya ada Mayora kode MYOR, satu industri dengan ICBP di consumer, tapi ternyata berbeda. Jika ICBP tadi penjualannya bagus di setiap kuartal 1, MYOR bagus di setiap kuartal 4. Teman-teman bisa amati grafik berikut di mana setidaknya dalam 3 tahun terakhir, penjualan MYOR selalu tinggi di kuartal 4. Sedikit tambahan info dari laporan keuangannya, MYOR ini target pasarnya bukan hanya lokal, tapi juga pasar ekspor. Teman-teman bisa lihat bahwa pasar lokal dan ekspor hampir berimbang di mana per 2019 penjualan bersih MYOR untuk pasar lokal sebesar 13,5 triliun, sedangkan pasar ekspornya sebesar 11,4 triliun. Sama dengan MYOR, Sariguna Prima Tirta kode Cleo juga penjualannya bagus di setiap kuartal 4, seperti yang teman-teman lihat pada grafik berikut. Yang saya paling suka dari Cleo jika dibandingkan dengan ICBP dan MYOR adalah pertumbuhan revenue-nya yang naik seperti tangga. Jika teman-teman amati dari 2017, revenue antar kuartal mereka selalu naik dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 hingga kuartal 4. Saham-saham yang memiliki pergerakan revenue seperti ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga saham yang bagus. Saham konsumer lainnya adalah Sido Muncul kode SIDO yang juga bagus di kuartal 4. Bahkan jika teman-teman lihat pada grafik revenue berikut, Sido ternyata sangat moncer di kuartal 4-nya. Sido Muncul bukan hanya menjual jamu herbal saja, seperti dalam laporan keuangan mereka per semester pertama tahun ini. Sido memiliki beberapa segmen, diantaranya produk jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, hingga farmasi. Lalu kita lihat sahamnya Alfamart kode AMRT. Dari grafik ini kita bisa lihat ternyata penjualan mereka cenderung paling baik di kuartal 2. Teman-teman juga bisa lihat pertumbuhan penjualan AMRT sangat bagus karena selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian lanjut ke sahamnya Kalbe Farma kode KLBF. Ini adalah salah satu saham farmasi yang memiliki revenue growth yang sangat baik. Ini adalah data pertumbuhan revenue antar tahun dari Juni 2011 hingga Juni 2020, di mana selalu mengalami pertumbuhan. Ternyata pertumbuhan revenue mereka lebih besar di 2019 daripada di 2020 ini. Secara total, revenue KLBF terus bertumbuh setidaknya yang grafik ini tunjukkan sejak 2017. Per kuartal, KLBF memiliki kecenderungan bagus di kuartal 2. Metro Data Electronics kode MTDL berada di industri penjualan hardware IT, sehingga bisa ditebak penjualan mereka bagus di setiap kuartal 4, di mana mungkin kebutuhan akan laptop, printer hingga gadget-gadget lain meningkat untuk akhir tahun. Prediksi ke depan seharusnya bisnis MTDL akan semakin meroket karena pandemi, di mana orang-orang akan semakin membutuhkan kebutuhan hardware untuk bekerja secara online dari rumah. Nah, itu tadi beberapa saham yang memiliki kecenderungan untuk bagus secara penjualan di kuartal tertentu. Untuk kuartal 1 ada Indofood CBP, Alfamart dan Kalbe bagus di kuartal 2. Mayora, Cleo, Sido Muncul, dan Metro Data bagus di kuartal 4. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli ya. Untuk korelasi antara kuartal yang bagus dengan kenaikan harga saham silahkan dicek sendiri-sendiri. Video ini hanya bersifat untuk entertain dan memberikan sedikit informasi.